Saat itu awal tahun 1912, bongkahan es raksasa terpisah dari sebuah gletser di barat daya Greenland. Bongkahan es itu terbentuk dari salju yang turun sekitar 100.000 tahun sebelumnya, masa ketika mamut masih berkeliaran di planet ini. Gunung es itu memulai perjalanannya. Benda raksasa ini panjangnya lebih dari 500 meter dan beratnya sekitar 75 juta ton. Bongkahan es ini juga tampak damai, mengapung jauh dari kapal dan rute transportasi yang sibuk. Memang, di tempat kelahiran es ini tidak banyak kapal melintas. Lalu, entah bagaimana, gunung es ini mengapung lebih jauh ke selatan daripada bongkahan lain. Gunung es kita cukup beruntung, banyak gunung es lain sudah meleleh jauh sebelum mencapai titik ini. Dari 15.000 sampai 30.000 gunung es yang berasal dari gletser-gletser di Greenland, hanya 1% yang bisa mencapai Samudra Atlantik. Itu sebabnya sangat menakjubkan bahwa di bulan April, gunung es kita ini telah hanyut sejauh lebih dari 2.400 km jauhnya dari lingkaran Arktik. Meskipun beberapa bagiannya telah meleleh selama berbulan-bulan, berat potongan es ini masih mengesankan, yaitu 1,5 juta ton. Hampir 2 kali lipatnya jembatan Golden Gate di Amerika. Bagian atas gunung es ini menjulang setinggi lebih dari 30 meter di atas permukaan laut. Tapi, jika kamu melihatnya terapung di dekat kapalmu, gunung es ini tidak akan tampak berbahaya pada pandangan pertama. Hanya tampak bagian kecilnya saja dari bongkahan es raksasa. Bagian terbesar dari gunung es manapun selalu tersembunyi di bawah permukaan laut. Hanya 1/10-nya saja yang biasanya tampak di atas permukaan air, tidak terkecuali gunung es yang sedang kita bahas ini. Beberapa hari sebelum gunung es kita sampai di Samudra Atlantik, sebuah kapal indah meninggalkan pelabuhan. Ini adalah kapal uap mewah yang mengangkut lebih dari 3.000 penumpang dan awak kapal. Di masa itu, kapal ini adalah kapal terbesar yang pernah dibuat. Kapal itu bernama Titanic yang digadang-gadang tidak bisa tenggelam. Tapi, di awal-awal perjalanannya, kapal ini hampir bertabrakan dengan kapal uap New York. Syukurlah, Titanic bisa menghindari kapal itu dengan jarak hanya beberapa puluh sentimeter saja. Orang-orang yang berkerumun di geladak kapal menghembuskan napas lega tanpa tahu apa yang menunggu mereka di depan sana. Sementara itu, gunung es kita sedang mendekati rute yang akan dilintasi Titanic dalam perjalanannya ke New York. Hari itu tanggal 14 April saat Titanic berada di Samudra Atlantik Utara, kurang lebih 600 km dari Newfoundland. Kira-kira 20 menit sebelum tengah malam, orang-orang yang masih terjaga di atas kapal Titanic jatuh terguling, terdorong oleh kekuatan yang besar dan misterius. Mereka yang sudah tidur jatuh ke lantai, penumpang dan awak kapal menjerit, panik dan bingung. Hanya beberapa menit sebelum kegaduhan terjadi, sebuah gunung es muncul tepat di depan kapal. Inilah gunung es kita yang sedang berkelana. Kenapa awak kapal tidak melihatnya lebih awal? Pasti ada beberapa alasan, kuberitahu nanti saja ya. Begitu kapal menabrak bongkahan es tersebut, habislah sudah. Karena tidak mampu membelokkan arah, lambung kapal robek sepanjang 5 kompartemen dan mulai terisi air dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bagian atas kompartemen Titanic tidak tertutup, karenanya air meluap dan mulai membanjiri setiap kompartemen berikutnya. Bagian depan kapal mulai tenggelam, menyebabkan bagian belakang terangkat vertikal ke udara. Lalu, dengan bunyi memekakan telinga, kapal patah menjadi 2. Yang terjadi setelahnya, tinggallah sejarah. Tetapi tidak banyak yang tahu apa yang terjadi kepada gunung es itu setelah Titanic menghantamnya. Ini membawa kita kepada pertanyaan, kenapa tidak ada yang melihat gunung es terapung itu sebelumnya? Mari kita telusuri kejadian di hari nahas itu. Sekitar pukul 6 sore, Kapten Smith memutuskan untuk mengubah arah Titanic. Sepanjang hari, dia telah menerima banyak peringatan tentang keberadaan gunung es. Kapal mulai menuju ke selatan, tapi kecepatannya tetap sama. Pada pukul 21.40, kapal lain memberitahu Titanic akan adanya medan penuh dengan gunung es. Sayang, pesan ini tidak pernah sampai ke anjungan kapal. Sekitar jam 11 malam, satu kapal uap lainnya mengirim pesan radio kepada Titanic. Mereka berkata, es telah mengepung mereka, membuat kapal berhenti. Pesan ini pun diabaikan. Sementara itu, kebanyakan penumpang di kapal mewah itu telah masuk ke kamar mereka.
Jam 11.35, kru Titanic di menara pengamat melihat gunung es tersebut. Mereka membunyikan lonceng 3 kali yang berarti ada sesuatu di depan. Lalu, mereka menghubungi anjungan. Mesin putar balik dan pintu-pintu kompartemen yang seharusnya kedap air ditutup. 5 menit kemudian, sisi kanan kapal besar itu menabrak gunung es. Ruang surat mulai terisi air, dengan segera laporan pun dikirim. Laporan itu terdengar mengkhawatirkan, setidaknya 5 kompartemen lain telah terisi air. Jelas sudah, Titanic hanya punya waktu beberapa jam sebelum tenggelam. Malam itu luar biasa tenang, tanpa cahaya bulan, tanpa angin, tanpa gelombang. Dan karena gelombang tidak menghantam gunung es, maka raksasa es ini sulit terlihat. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa yang menenggelamkan Titanic adalah gunung es hitam. Kalau kamu harus menggambar gunung es, pasti akan berupa bongkahan es putih menjulang yang tertutup salju. Tapi mereka yang pernah ke Antartika tahu ada bermacam-macam warna gunung es. Bisa berwarna-warni, bermotif, atau bergaris-garis seperti permen. Gunung es juga bisa berwarna hitam. Ada 2 cara terbentuknya pecahan es hitam yang tidak biasa ini. Pertama, esnya mungkin sangat murni, tanpa gelembung udara atau retakan apapun. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa memantulkan cahaya. Gunung es itu akan menyerap semua cahaya dan tampak hitam. Atau, gunung berapi yang meletus bisa menutup gletser dengan abu vulkanik. Lalu, es yang lepas dari gletser ini akan berwarna gelap juga. Para ahli tidak tahu alasan sebenarnya kenapa gunung es yang dihantam Titanic tampak begitu gelap. Atau, apakah warnanya memang gelap? Tapi salah satu pelaut di menara pengamat Titanic bersaksi bahwa esnya memang hitam. Yang lain berkata warnanya kelabu atau kelabu tua. Tidak ada yang menarik atau misterius dari gunung es hitam. Ini adalah gunung es yang terbalik setelah bagian atasnya meleleh, sehingga sebaran beratnya berubah. Jika bagian bawahnya cukup halus untuk menyerap cahaya, gunung esnya akan tampak gelap. Selain itu, biasanya mereka tidak cukup lama terpapar udara untuk membuat embun beku putih menumpuk. Tapi, katakan saja teori ini salah. Dan gunung es itu sebenarnya tidak hitam. Tetap saja, satu-satunya cara kamu bisa melihat sebuah benda adalah karena cahaya dipantulkan olehnya. Semakin sedikit cahaya, semakin kecil kemungkinan kamu melihat sesuatu. Permukaan laut selalu memantulkan cahaya bulan dan bintang. Tapi, bagi gunung es yang bentuknya tak beraturan dan hampir vertikal, kecil kemungkinan melakukannya. Karena itu, gunung es akan tampak hitam di atas permukaan air yang berkilauan. Di malam hari, gunung es akan sulit dideteksi tanpa radar. Apapun itu, gunung es kita tidak terlihat tepat pada waktunya. Titanic menabraknya dan tenggelam. Ceritanya berakhir? Jelas belum. Pada 15 April, kapal laut Jerman SS Prinz Aldabert sedang berlayar di Samudra Atlantik Utara. Kapal itu sedang berlayar beberapa kilometer jauhnya dari lokasi Titanic tenggelam beberapa jam sebelumnya. Kepala kru kapal Jerman itu yang belum mendengar tentang bencana Titanic melihat sebuah gunung es. Yang menarik perhatiannya adalah goresan cat merah yang cukup besar di sepanjang dasar gunung es. Karena terkejut, pria itu memotret temuannya. Dia berpikir cat itu pasti dari sebuah kapal yang telah menabrak gunung es tersebut dalam 12 jam terakhir. Orang berikutnya yang melihat bongkahan es yang terkenal jahat itu dan memotretnya adalah kapten kapal pemasang kabel telekomunikasi di laut dalam. Kapal itu dikirim untuk membantu di area tenggelamnya Titanic. Kapten kapal tersebut berkata bahwa gunung es yang dilihatnya adalah satu-satunya di wilayah tersebut. Ditambah, dengan adanya cat merah, tidak sulit menghubungkan petunjuknya. Di tahun 2015, salah satu foto-foto ini terjual hampir seharga 450 juta rupiah di sebuah pelelangan. Tetapi, para ahli masih belum yakin apakah itu memang foto bongkahan es yang terkenal itu. Mungkin saja, itu adalah gunung es tak berdosa lainnya yang tengah mengapung di dekat lokasi kejadian.